Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimi fahabli taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para sesepuh lan bini sepuh dan para pendengar di mana saja berada yang saat ini mendengarkan kultum saya yang dirahmati Allah. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah. Di sini akan saya sampaikan kisah Saqifah Bani Sa'idah. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Ishaq tentang khutbah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di Saqifah Bani Sa'idah, yakni hari Saqifah Bani Sa'idah. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, sungguh tidak sesuai dan tidak patut untuk kaum muslimin mempunyai dua orang amir, karena jika demikian akan mengakibatkan munculnya perselisihan dalam semua urusan. Kesatuan akan terpecah dan mereka akan hancur bercerai-berai. Dalam keadaan demikian, sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ditinggalkan. Bid'ah akan merajalela, fitnah akan tersebar dan menguasai setiap ruang lingkup, dan tidak seorang pun akan mendengar nasihat untuk perbaikan di kalangan mereka. Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dari Salim bin Abid hadis mengenai baiat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu dikatakan, seorang lelaki Ansor berkata dari kalangan kalian, yakni Ansor, seorang amir, dan dari kalian Muhajirin seorang amir. Umar berkata, bagaimana mungkin dua bilah pedang dapat dimasukkan ke dalam sebuah sarung? Dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, katanya, wahai manusia, hendaklah kalian senantiasa taat dan bersatu padu dalam satu jamaah, karena sesungguhnya itu adalah tali Allah, dan Dia Allah telah memerintahkan hambanya supaya berpegang kepadanya. Apa yang kamu tidak suka dalam jamaah itu adalah lebih baik daripada apa yang kamu suka dalam keadaan kamu berpecah belah. Karena sesungguhnya Allah SWT tidak akan menciptakan sesuatu kecuali menciptakan untuknya titik nokta di mana ia akan berakhir di sana. Dan sesungguhnya agama Islam telah sampai pada zaman keutuhan dan kekuatannya. Suatu saat nanti ia akan sampai juga ke penghujungnya. Di dalam tempo itu ia akan mengalami keadaan naik dan turun hingga ke hari kiamat. Akhir dari yang demikian itu adalah kemiskinan, kefakiran, dan kesusahan, di mana si fakir tidak akan memperoleh orang yang akan bersedekah kepadanya, dan si kaya tidak akan berpuas hati dengan apa yang dimilikinya. Keadaan menjadi bertambah buruk sehingga orang
sehingga seorang lelaki yang fakir apabila mengadu kepada saudara lelakinya ataupun anak saudaranya, namun mereka tidak akan memberikan apa-apa kepadanya. Begitu juga seorang peminta sedekah akan berkeliling hingga 2 kali Jum'ah, namun ia tidak akan menjumpai seorang pun yang memberikan sesuatu kepadanya. Apabila keadaan menjadi demikian genting, bumi akan mulai tenggelam dan semua manusia akan melihat tanah yang dipijaknya tenggelam, kemudian bumi akan terus tenggelam sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT, dan akan kembali seperti semula sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT. Kemudian bumi akan memuntahkan segala yang ada di dalamnya. Seorang bertanya, wahai ayah Abdurrahman, apakah isi bumi itu? Kata Abdullah bin Mas'ud, kepingan emas dan perak, tetapi ketika itu tidak akan memberikan manfaat hingga hari kiamat. Haisami mengatakan hadis ini telah diriwayatkan oleh Tabrani dengan sanad-sanadnya, dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilya dari jalur Mujalid, dan di dalam riwayatnya hubungan silaturahim akan terputus dan tidak akan ada yang ditakuti oleh si kaya melainkan kefakiran, dan si fakir tidak akan mendapati seorang pun yang dapat memenuhi keperluannya, sehingga seorang lelaki mengadu mengenai keperluannya kepada anak saudaranya yang kaya tetapi tidak memperoleh bantuan apa-apa. Dikeluarkan oleh Ahmad dari seorang lelaki, katanya kami membawa sesuatu untuk dihadiahkan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kami membawakannya keju, lalu kami menanyakan mengenai dirinya, tetapi gagal menemunya. Seseorang berkata bahwa Abu Dzar telah meminta izin untuk mengerjakan haji dan ia telah diizinkan untuk melakukannya. Kami mendatanginya di Balda, yaitu Mina. Ketika kami berada di sampingnya, seseorang berkata kepadanya, Utsman radhiyallahu anhu telah mengerjakan sholat 4 rakaat. Ia tidak mengqashar sholat itu menjadi 2 rakaat di dalam perjalanannya. Berita itu menyebabkan Abu Dzar sedih, lalu berkata, aku telah mengerjakan sholat bersama Rasulullah SAW dan beliau sholat 2 rakaat. Aku juga telah mengerjakan sholat bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Dzar pun bangun lalu sholat sebanyak 4 rakaat. Seseorang berkata kepadanya, engkau telah mencela perbuatan Amirul Mukminin, yakni Utsman radhiyallahu anhu, kemudian melakukan perbuatan yang sama, yaitu sholat 4 rakaat. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, perselisihan khalifah merupakan perkara yang besar, merupakan perkara berat. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami di dalam khutbahnya, akan terjadi setelah aku suatu pemerintahan oleh amir yakni khalifah, maka janganlah kamu durhaka kepadanya, karena barang siapa yang berniat menghinanya, maka sesungguhnya ia telah mencabut tali Islam dari lehernya. Taubatnya tidak akan diterima kecuali apabila ia memperbaiki kesalahannya, berbaiat pada amirnya lagi, dan menjadi orang yang mendukung dan membantunya. Rasulullah SAW telah memerintahkan kami untuk melakukan 3 hal. Hendaklah mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Selanjutnya mengajarkan manusia sunnah-sunnahnya. Kata Al-Haisami, terdapat perawi yang tidak diketahui namanya, sedangkan perawi-perawi yang lainnya kuat. Dikeluarkan oleh Abu Razak dari Qatadah radhiyallahu anhu,
bahwa Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum pada awal kekhalifahan mereka telah mengerjakan salat qashar 2 rakaat di Makkah dan di Mina. Kemudian Utsman radhiyallahu an mengerjakannya sebanyak 2 rakaat. Ketika Ibnu Mas'ud diberitahu mengenai hal ini, ia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kemudian ia bangun dan mengerjakan salat 4 rakaat. Seseorang bertanya kepadanya, "Engkau telah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi mengapa mengerjakan salat 4 rakaat?" Ia menjawab, perselisihan yakni dengan khalifah adalah suatu kemungkinan. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Abu Ubaid dalam kitab Al-Awwal dan Asy-Syabahani dalam kitab Al-Hujjah dari Ali radhiyallahu an katanya, "Putuskanlah sebagaimana yang telah kamu putuskan, karena sesungguhnya aku tidak suka perselisihan hingga menyebabkan orang banyak berpecah belah. Aku akan mati sebagaimana sahabat-sahabatku telah mati." Ibnu Sirin mengatakan bahwa riwayat yang menyebutkan penentangan Ali terhadap putusan khalifah-khalifah yang sebelumnya adalah dusta. Dikeluarkan oleh Ashkari dari Salim bin Qais al-Amiri, katanya bahwa Ibnu Al-Qiwa bertanya kepada Ali radhiyallahu an mengenai sunnah, bid'ah, jamaah dan perpecahan. Ali radhiyallahu an menjawab, "Wahai Ibnu Qiwa, engkau telah menghafal permasalahan dan hendaklah engkau memahami jawabannya juga. Demi Allah, sunnah adalah sunnah baginda Nabi SAW dan bid'ah adalah apa yang terpisah dari sunnah itu. Demi Allah, jamaah adalah perkumpulan semua ahli hak, yakni yang berada di atas kebenaran walaupun jumlah mereka sedikit. Perpecahan adalah perkumpulan ahli batil walaupun jumlah mereka banyak." Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, demikian sedikit apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.